Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak sekali peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Banjir yang terjadi di banyak tempat, laut yang dulu jernih sekarang dipenuhi plastik. Udara yang dulu segar sekarang terasa berat. Panas semakin menyengat, hasil panen tidak menentu. 1400 tahun lalu, Al-Quran sudah menyampaikan ini. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Perhatikan kalimatnya, saudaraku. Allah tidak mengatakan kerusakan itu kebetulan. Allah mengatakan itu muncul karena perbuatan tangan manusia. Tangan yang menebang hutan tanpa reboisasi, tangan yang membuang sampah ke sungai, tangan yang mengeksploitasi laut tanpa memikirkan esok, tangan yang serakah, yang hanya mengambil tapi lupa merawat. Lalu kenapa Allah izinkan kerusakan itu terjadi? Dalam ayat tersebut dijelaskan agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali. Artinya, ini bukan hukuman final, ini peringatan, ini alarm. Allah masih sayang, masih memberi kita kesempatan untuk sadar dan kembali. Nah, yang menarik saudaraku, ternyata Allah tidak menciptakan alam lalu membiarkannya rusak begitu saja. Allah sudah pasang fitur recovery di alam ini. Hutan yang terbakar bisa hijau lagi kalau diberi waktu. Sungai yang kotor bisa jernih lagi kalau sumber pencemarnya dihentikan. Terumbu karang yang rusak bisa pulih kalau manusia berhenti merusaknya. Para ilmuwan menyebutnya daya lenting lingkungan. Tapi bagi kita, orang yang beriman, ini bukan sekedar sains. Ini fitur recovery dari Allah. Alam punya kemampuan bawaan untuk memperbaiki diri. Itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa Allah menciptakan alam dengan sistem yang seimbang, dengan mekanisme penyembuh. Allah titipkan pada alam kemampuan untuk bangkit, tapi Allah juga titipkan kepada kita amanah untuk menjaganya. Jadi, ada dua pesan dari ayat ini. Pertama, jangan salahkan alam jika terjadi banjir, longsor, cuaca ekstrim, itu semua cermin dari kelakuan kita sendiri. Saat kita merusak, alam hanya memantulkan. Kedua, pintu taubat masih terbuka. Selama kita mau kembali, selama kita mau berubah, maka fitur recovery dari Allah itu akan bekerja. Tapi ia tidak akan bekerja kalau kerusakannya terus kita tambah. Lalu kita harus kembali seperti apa? Kembali dengan 3 langkah sederhana. Pertama, kembali ke kesadaran. Kedua, kembali ke adab. Ketiga, kembali ke aksi. Mulai dari rumah, kurangi plastik, sedekah oksigen dengan menanami pekarangan, jaga air, ajak tetangga untuk menjaga lingkungan. Saudaraku, Allah tidak butuh kita untuk menyelamatkan bumi. Bumi ini milik Allah, tapi kita butuh bumi yang sehat untuk hidup. Dan kita butuh ridho Allah agar hidup kita berkah. Ayat ini ditutup dengan supaya mereka kembali. Jadi, kerusakan bumi ini adalah notifikasi dari langit. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendengar peringatan.
lalu pencet tombol taubat sebelum peringatan menjadi lebih berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumput yang bergoyang